Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling, animenya dari Opa-Opa Dagulan Chip. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-8-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Aneh banget sih suaraku jadi serak gini. Nah, setelah melihat Jinwoo jadi mainan anjing penjaga neraka kemarin gitu kan, pada episode ke-8 kali ini tuh sendiri kita bakalan lihat bagaimana Sung Jinwoo akan mulai menerima tawaran dari Jinho untuk bisa melakukan raid di rang C dan seterusnya. Dimana syarat dari party ini tuh dibuat adalah untuk membiarkan Jinwoo menghabisi semua boss dungeon di dalam gate sendirian. Ya berdua aja sih sebenarnya sama si Jinho, tapi ya lawan monsternya itu tetap Sung Jinwoo itu sendirian. Dimana hal ini itu dilakukan agar Sung Jinwoo itu bisa naik level dan menyelesaikan dungeon kastil Raja Iblis yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Sedangkan tugasnya dari Jinho itu cuma ngambilin barang-barang yang berhasil mereka kumpulkan di dalam dungeon itu sendiri, ya kayak kristal monster dan yang lainnya. Namun sebelum persiapan raid itu bisa dilakukan, Sung Jinwoo akan mendapatkan tugas untuk menyelesaikan misi penaklukan dungeon rang D bersama dengan teman-teman lamanya. Ya, ada karakter seperti Pak Kim, Pak Song, Junhee. Ya tentu saja di sini hubungan Pak Kim dan juga Jinwoo itu masih sangat buruk banget gitu. Dimana Pak Kim yang meninggalkan Jinwoo di double dungeon kemarin itu masih saja diingat-ingat sama si Sung Jinwoo. Namun ya mau bagaimana lagi gitu kan, semua orang yang sempat selamat dari peristiwa tersebut itu kini telah berkumpul dan melakukan yang namanya itu raid kembali di rang D sendiri. Namun ya reuni mengharukan tersebut itu harus dirusak dengan munculnya ada 3 tahanan dari pihak asosiasi yang ditugaskan juga untuk masuk ke dalam dungeon D kali ini. Dimana ketiga tahanan tersebut itu nanti bakalan diawasi sama si Kang Taisi, salah satu hunter rang B yang bekerja untuk asosiasi hunter di Korea Selatan. Oh ya, di sini para tahanan ini tuh ataupun kriminal ini tuh sendiri diperbolehkan untuk melakukan raid meskipun status mereka itu adalah seorang tahanan. Dimana kebijakan ini tuh sendiri diambil untuk menutupi kuota dari para hunter yang bisa membereskan raid yang akhir-akhir ini tuh cukup meningkat jumlahnya. Ya, bagi para narapidana melakukan raid adalah sebuah tindakan untuk mengurangi masa tahanan mereka. Jadi ini saling menguntungkan lah gitu, yang disesuaikan dengan jumlah raid yang mereka selesaikan tentunya. Ya, meskipun Pak Song keberatan akan hal tersebut, namun mau tidak mau ya mereka pun tetap melakukan raid tersebut. Nah, singkat cerita, Pak Song akan memimpin pada penyerangan dungeon kali ini, dimana sebelum masuk ke dalam dungeon, Pak Song meminta agar Jinwoo bisa mempercayakan dirinya sekali lagi untuk menjadi pemimpin di party kali ini. Dan Sung Jinwoo pun tidak keberatan akan hal tersebut. So, di dalam dungeon, party ini tuh melakukan pemburuan seperti biasa, dimana di sini Pak Song mulai merasa kalau ada perubahan pada dirinya si Sung Jinwoo. Yang dulunya tuh anak tanpa harapan, kini memiliki aura yang sangat kuat banget, dan cukup memiliki penampilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Bahkan Jinwoo juga kini telah memiliki equipment yang cukup langka banget di tangannya. Nah, saat mereka itu mulai masuk ke dalam dungeon yang lebih dalam lagi gitu kan, kelompok party ini itu harus terpisah karena adanya 3 jalur yang berbeda. Dan untuk menemukan boss dungeon tersebut akhirnya mereka itu berpisah, dimana Pak Kim dan satu orang lagi korban yang selamat dari double dungeon sebelumnya itu berada di dalam satu tim yang sama. Lalu kelompok para narapidana bersama dengan Taisik itu pergi ke sisi yang berbeda gitu kan. Dan sisi yang berlawanan itu ada kelompoknya dari Sung Jinwoo, terus ada Junhee dan juga si Pak Song itu sendiri. Dan di sini insiden berdarah pun mulai terjadi lagi ya, dimana narapidana yang berada bersama dengan Taisik satu persatu mulai dihabisi. Dan hal itu disebabkan oleh karena Taisik ini tuh sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran, dimana sebelum raid ini tuh dilakukan, salah satu dari keluarga korban yang disebabkan oleh para narapidana ini tuh sendiri meminta Taisik untuk membalaskan dendamnya. Dan tentu saja Taisik mendapatkan bayaran yang cukup besar untuk pekerjaan kali ini. Nah, ngomong-ngomong soal Taisik gitu kan, pada masa lalu Taisik ini tuh adalah ya sama seperti remaja pada umumnya. Dia itu adalah orang yang suka berkelahi, dia suka yang namanya itu mencoba untuk mencari tantangan baru. Dan saat peristiwa gate itu muncul, dungeon itu muncul, ya dia mencoba untuk yang namanya itu menjadi seorang hunter, karena dia juga adalah orang yang diberkahi untuk menjadi seorang hunter. Namun waktu di dalam dungeon gitu kan, dia ternyata menemukan esensi lain dari dirinya, dimana ternyata dia lebih suka memburu manusia daripada monster. Dan sejak saat itulah si Taisik ini tuh sendiri menjadi orang yang sangat tertarik untuk membunuh manusia di dalam dungeon, karena kalau di dalam dungeon itu hukum sudah nggak berlaku lagi karena semuanya bisa dimanipulasi dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam dungeon itu sendiri. Nah, kemampuan Taisik ini tuh diakui lah sama asosiasi
hunter di Korea Selatan sana. Makanya dia bisa masuk ke dalam organisasi tersebut. Meskipun pada kenyataannya asosiasi tersebut itu sendiri itu nggak pernah yang namanya itu menyadari kalau si Tae-sik ini tuh adalah seorang assassin ataupun orang yang suka membunuh manusia daripada monster. Ya bisa dibilang ini kayak psikopat lah gitu kan. Ya walaupun dia itu psikopat tapi ternyata kemampuannya juga cukup keren abis dan juga kuat banget gitu kan, dimana dia adalah seorang assassin. Tentu aja dia punya kecepatan yang tinggi. Dia juga punya teknik yang mana dia bisa membaurkan keberadaan dirinya sehingga dia tuh bisa membuat musuh-musuhnya itu tidak bisa menyadari keberadaannya. Apalagi di sini Tae-sik itu juga merupakan hunter rang B yang punya ability yang cukup kuat lah di atas hunter-hunter pada umumnya, dan ini bakalan menarik banget sih untuk ditunggu. Nah, balik lagi ke perbuatan si Tae-sik pada dungeon kali ini, dimana pada saat itu Pak Kim tidak sengaja melihat tindakan dari si Tae-sik tersebut yang membuat Pak Kim dan temannya harus dibunuh oleh si Tae-sik itu sendiri karena telah menjadi saksi mata atas tindakannya. Dan ya, seperti biasa Sung Jin Woo menyadari adanya ketidakberesan di sini dan mulai menuju tempatnya si Tae-sik gitu kan. Dan disinilah pertarungan antara Sung Jin Woo melawan Kang Tae-sik sang assassin pun dimulai. Ya, meskipun pertarungan kali ini itu sendiri akan diawali dengan majunya Pak Song untuk mencoba melawan Tae-sik ya, yang telah berbuat seenaknya di dalam raid yang ia pimpin. Oh ya, di sini kolaborasi antara Pak Song dan juga Jun He terjadi ya, di mana Pak Song akan maju dengan pengendalian sihir apinya dan Jun He yang akan membackup dengan buff di posisi belakang. Lalu Sung Jin Woo ya nyantai dulu nggak sih? By the way, di sini Pak Song lebih sering pakai sihir api karena memang salah satu lengannya itu sudah hilang ya pada peristiwa double dungeon sebelumnya dan sangat sulit untuk memaksimalkan teknik berpedang andalannya. Oh ya, sebelum kematiannya Pak Kim, kita akan melihat bagaimana Pak Kim ini tuh akan meminta maaf kepada Sung Jin Woo atas tindakan dirinya yang kabur saat di dalam double dungeon sebelumnya, dan itu membuat Pak Kim ini tuh bisa mati dengan tenang. Nah, intinya pada episode ke-8 kali ini tuh sendiri harusnya bakal lebih berfokus bagaimana arc ini tuh bakalan dimulai gitu kan, dimana pertarungan antara Sung Jin Woo melawan si Kang Tae-sik bakalan dimulai di sini, dimana ini bakalan jadi ujian yang cukup berat banget bagi Sung Jin Woo karena Kang Tae-sik adalah hunter rang B yang cukup kuat banget, bahkan dia punya ability assassin yang punya kecepatan tinggi banget. Dan di sini juga Sung Jin Woo bakalan belajar bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan seseorang dengan rang yang lebih tinggi daripada dirinya. Ya, akan terjadi pertarungan yang epic banget, tapi ya sepertinya hal tersebut itu bakalan masuk nanti di episode ke-9 ya, menurutku sendiri, karena episode ke-8 kali ini tuh cuman kayak reunian aja mengenai bagaimana ketemunya kembali Pak Song, Pak Kim, Sung Jin Woo, Jin Hee gitu kan, dan akhirnya mereka tuh udah mulai mengerti dan saling memaafkan atas peristiwa double dungeon yang ada pada episode 1 dan episode 2 nya kemarin. Ya, intinya ini masih slow lah gitu kan untuk adaptasi episode ke-8 nya kali ini, dan mungkin bakalan banyak actionnya nanti di episode ke-9 itu sendiri, tapi ya kita tungguin aja lah gitu kan. Nah, episode ke-8 kali ini tuh sendiri nantinya akan kembali tayang ya pada tanggal 24 Februari 2024 hari Sabtu malam Minggu. Nontonnya di mana? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani, salam dagu lancip.